Hai hai hai, senang sekali ketemu lagi dengan Lesetiwi ya. Kita mau sama-sama beribadah. Lesetiwi percaya anak-anak sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk Lesetiwi ajak kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita mau memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa kembali beribadah. Kami mau sungguh-sungguh beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diberkati dan menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan bisa beribadah dari awal sampai akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Anak-anak, kita semua percaya sebagai anak-anak Tuhan, ada Tuhan di dalam kita dan membuat kita berbuah ketika kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yuk kita berbuah yuk bagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ikuti gerakannya Lesetiwi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau.
di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Puji nama Tuhan. Semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita belajar dan mempersiapkan hati kita. Tapi kita harus berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan, pimpin kami semua agar dapat fokus belajar firman-Mu. Kami serahkan sesi firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause membawa sebuah parfum. Wah, parfum ini baunya gimana ya? Pasti gak ada ya. Ini parfum yang baunya tidak enak. Semua parfum itu baunya harum ya. Gak ada parfum yang baunya menyengat itu yang tidak enak ya. Maksud Lause seperti bau sampah kan gak ada ya. Semua parfum baunya harum ya. Biasanya anak-anak menggunakan parfum untuk apa? Ya, untuk badan kita. Kalau kita mau ke pesta, kita pakai parfum. Atau ke sekolah supaya segar, kita pakai parfum. Semprotkan parfum di seluruh tubuh kita ya. Nah, anak-anak pernah enggak kira-kira ini anak-anak membasuh kaki kalian dengan menggunakan parfumnya? Parfum ini misalnya parfumnya Lause ya. Lause pengen supaya kaki bersih, terus kemudian Lause pakai parfum di kaki. Ya, untuk sampai basah gitu semua pasti tidak pernah. Ya, tapi di Alkitab ada loh cerita seperti itu ya. Mari kita lihat di dalam Lukas
pasal 7 ayat 36 hingga 50. Tema kita hari ini adalah perempuan yang berdosa diampuni dan menjadi percaya. Suatu hari Tuhan Yesus diundang oleh Simon orang Farisi untuk perjamuan malam. Tuhan Yesus duduk di meja yang rendah dan di sana ada banyak makanan. Orang-orang makan dari meja itu. Tiba-tiba ada seorang wanita datang sambil membawa sebuah parfum, ya, di botol kecil gitu ya. Nah, semua orang yang ada di sana menjadi kaget karena dia bukan tamu yang diundang, tapi dia bisa hadir bersama-sama di sana. Orang ini adalah orang yang sangat berdosa. Semua orang di kotanya tahu bahwa dia bukan wanita baik-baik dan tidak mau berurusan dengan dia. Tapi wanita ini terus berjalan dan mendekati Tuhan Yesus dan dia menangis di sana. Dia mulai meneteskan air mata dan air matanya menjatuhi kaki Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan wanita ini? Dia kemudian duduk, ya. Dia kemudian menjatuhkan dirinya dan dia mulai mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang. Anak-anak, bagi seorang wanita, rambut ini adalah hal yang paling berharga. Tapi dia bisa melakukannya ini kepada Tuhan Yesus karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, semua ruangan ini baunya sangat harum. Wah, baunya enak sekali. Ternyata bau ini berasal dari wangi-wangian yang dibawa oleh perempuan ini. Perempuan ini membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak wanginya ini dan kemudian mengusap juga dengan rambutnya dan kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus. Melihat hal ini, Simon orang Farisi di dalam hatinya berkata, orang-orang mempercayai bahwa Tuhan Yesus ini adalah seorang nabi yang diutus dari Allah. Tetapi kalau sekarang ini orang-orang pasti salah. Kenapa? Karena kalau dia seorang nabi, maksudnya Tuhan itu seorang nabi, dia pasti tahu kalau wanita ini adalah wanita tidak baik yang penuh dosa. Sehingga Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan dia menyentuh dirinya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tahu hatinya Simon orang Farisi ini. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke arah Simon dan Tuhan Yesus mengajak dia berbicara. Simon, aku ingin berbicara sesuatu kepadamu. Tuhan berbicara kepada Simon orang Farisi dengan sebuah perumpamaan. Adalah dua orang yang berhutang kepada buaya darat. Maksudnya lintah darat, salah ya kalau sebilang buaya darat. Ada dua orang yang berhutang kepada lintah darat. Nah, satu orang berhutang 500 keping perak dan satu lagi 50 keping perak. Pada saatnya jatuh tempo untuk membayar, ternyata dua orang ini tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian lintah darat ini dengan baik hatinya berkata, kalau kamu tidak bisa melunasi hutangmu, tidak apa-apa, aku bebaskan saja. Nah, anak-anak, menurut kalian, siapa yang sangat berterima kasih?
500 keping perak atau 50 keping perak? Ya, pasti jawabannya orang yang berhutang 500 keping perak. Ya, sangat berterima kasih karena hutangnya yang banyak itu dibebaskan. Maka Tuhan Yesus juga bertanya pada Simon orang Farisi, menurut kamu siapa yang lebih berterima kasih? Maka Simon menjawab, yang berhutang 500 keping perak. Maka Tuhan berkata, benar. Lihatlah wanita ini. Ya. Lihatlah wanita ini. Wanita yang penuh dosa. Tapi dia melakukan hal yang sangat baik kepada saya sebagai seorang tamu di sini. Ketika saya datang ke sini, kamu tidak menyambutku dengan sebuah ciuman. Ya. Itu kebiasaan orang Yahudi anak-anak, ketika ada tamu datang mereka berpeluk dan kemudian saling mencium ya. Nah, kamu juga tidak menyediakan air untuk membasuh kakiku. Tapi kamu lihat wanita ini, dia membasuh kakiku dengan air mata dan kemudian dia mengelapnya dengan rambut, mengeringkannya dengan rambutnya. Dia juga menuangkan minyak di kakiku. Dan dia juga mengusapnya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan karena dia sangat mengasihiku dan dia sangat berterima kasih. Nah, anak-anak, memang benar Simon mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama. Sebetulnya dia ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus, bukan dengan sengaja mau mengajak Tuhan Yesus makan-makan. Dia mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus supaya bisa dijadikan sebagai bahan untuk mencemooh Tuhan. Anak-anak, sekarang Simon orang Farisi itu mengerti siapa yang dimaksud dengan orang yang berhutang 500 keping perak ini adalah perempuan ini. Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi dia dan Tuhan mengampuni dia. Dan imannya telah menyelamatkan dia. Tuhan tidak memandang berapa besar dosa dia. Tapi Tuhan tahu bahwa wanita ini sangat mengasihi Tuhan. Bukan seperti Simon orang Farisi, dia sangat pandai dan tahu semua tentang Taurat, tapi dia sangat sombong. Dia tidak bisa menerima Yesus. Perempuan ini akhirnya Tuhan berkata kepada perempuan ini bahwa dosamu sudah dihapuskan. Anak-anak, memang kita tidak bisa memberikan minyak wangi kepada Tuhan Yesus atau kita membasuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak ada bersama kita. Tapi sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita bisa melakukan banyak hal. Kalau kamu seorang murid, kamu bisa melakukannya dengan cara membantu temanmu ketika mereka merasa kesulitan di dalam pelajaran. Mendoakan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kalian juga bisa mengasihi saudara kalian seperti yang Tuhan inginkan. Asalkan anak-anak percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita seperti dosa wanita tadi itu yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, kita bersyukur melalui kedatangan Tuhan Yesus ini, kita manusia berdosa mendapat pengampunan yang besar. Tuhan Yesus mati
di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu anak-anak, percayalah kepada Tuhan Yesus agar dosa-dosa kita bisa diampuni dan kita bisa menjadi anak-anak Allah yang baik dan menjadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan agar supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Anak-anak, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita belajar ayat hafalan ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa sekalipun kami orang yang sangat berdosa, Tuhan mengampuni kami. Tuhan, biarlah kami belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lese TV mau mengingatkan buat kalian yang masih ibadah secara online, yuk kita ibadah secara onsite, datang ke GKA Gloria Pacar jam 9.15. Lese TV, lese-lese yang lain dan juga teman-teman menunggu kehadiran kalian, jangan lupa ya. Lalu jangan lupa juga untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.